Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Ledi Joiswanto. Oke, pada video kali ini kita akan membahas yaitu CX Designer and CX Programmer. Kita akan membuat sebuah aplikasi melalui CX Designer dan CX Programmer tentunya. Oke, langsung saja kita buat. Kita pilih filenya untuk membuat desainnya terlebih dahulu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi lift ya. Kita buat aplikasi lift yang simple dan sederhana kayak itu, karena kita masih belajar basic. Oke, kita konsisten dulu ya, kita belajar basic dulu. Kalau udah basicnya ketemu baru kita ntar masuk ke advance. Ini lift system. Oke, kita sentarkan dulu. Lift tulisannya gini apa ya? Ya nggak baca gini lah. Oke, liftnya kayak gini. Kemudian terus kita ibaratkan 4 lantai gitu ya. Ini 4 lantai. Ini gedungnya, backgroundnya ganti dulu deh. Background kita ganti abu. Biru muda ding. Baik, ini misalnya kayak gini. Terus kita kasih lampu. Ini bisa nggak sih? Test position, trigger, tiling, frame rate, color, solid line, bit lamp. Nah, ini misalkan what is that? Cek sound dulu. Cek sound. Oke, aktif. Kemarin soalnya gak aktif, makanya saya sering-sering ngecek sekarang. Color shape, kita pilih shape nya yang apa ya, yang kotak aja lah, orang buat anggap aja dia aluminium. Nah, konsepnya kalau mati kita kasih off shape. Kelihatan nggak enter ya? Dia gini, ini sawah kelihatan dah. Oke, ini kita bikin 4 lantai aja ya. Ini kita kasih alamatnya. Nah, addressnya CIO, kita pakai alamat. Untuk lift 4 berarti kita pakai channel 100 bit 4. Channel 100 bit 4. Ini untuk lantai 4, kita copy saja 4. Ada 4. Ratakan. Rata tengah kita bagi rata just. Ya kurang lebih seperti inilah. Oke, terus kita kasih angka biar gak bingung. Addressnya dulu ring. Ini berarti lantai 3, ini lantai 2, ini lantai 1, kayak gini. Terus angkanya label, kopinya alif aja, dan kita ganti alif. Misalkan properties number one size nya kita kecilin 1 size. Oke, kita cek. Nah, ini backgroundnya kita gini aja lah, mantap. Lagi number 4, 3, 2, kita luruskan lagi biar estetikanya dapat. Nah, oke ya, ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, 4. Kemudian kita buat sensor, kita buat button aja, misalkan di sini nih.
dia sudah nyampe lantai 4. Terus ini kita buat ini ya, ini kan ada moment action type sekalian, ada momentary, alternate, ada set, ada reset. Ini kita buat set aja kayak gitu. Ini kita buat input angka 4 karena di lantai 4. Nah, copy lagi sampai ada 4. Lah ya, kita tasin dikit lah. Ini kita blok semua, kita rata kirikan, kita sebar rata, set. Nah, otomatis sama kan, kurang lebih lah. Ini alamat 2, ini lantai 1 kita kasih 1, ini lantai 3 kita kasih 3. Lah, untuk sistem liftnya kayak gini. Ini animasi tadi sudah, sensor sudah, kemudian kita buat panel operation, button. Nah, buttonnya kita pilih shape-nya dulu, shape, button, lamp, other, symbol, switch, selectors, DP switch, what else, pas button, circle, start. Oke, kita pilih satu lagi buat stop, kita ganti warna merah, color shape, udah berisik lagi. Nah, ini kita kan tadi alamat 0, ini start stopnya alamat channel 1, ini start, bit satunya stop. Nah, kayak gini kita ratakan. Oke, sudah. Setelah itu kemudian kita buat tombol sistem, tombol lampu sistem on dan sistem off. Berisik ya, kos-kosan, maklum, ini namanya perjuangan ini. Ini tombol kalau on hijau. Nah, terus ini kita pakai channel berapa, 101.0, ini yang satu deh, off nya jadi 1. Ini ganti yang merah. Nah, udah ada toh. Ini kita center, ini kita center, terus dikit. Nah, oke, ini off sistemnya ya, panel operationnya. Terus kita buat ada kan 4 apa ini, 4 lantai, kita buat tombol 4 lantai juga. Properties, ini 100, ini ketik alamat 200, channel 2, dikasih label. Ini lantai 1, addressnya ini bit 1, kelihatan kan. Nah, kita copy, ratakan dulu, copy lagi. Udah kayak gini. Ini 2, label 2, terus ini 3, kemudian ini 4. Udah, alamatnya kita ganti 4, ini 3, ini 2. Nah, terus kita ganti lagi. Ini labelnya ini
please tolong pilih lantai ini ya, tombol untuk operasi ya, apa ya bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia aja lah. Tray level, tombol lantai kecil lah, bahasa ribet, yang penting programnya jadi oke. System operation yang bisa pakai bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia. Maklum belum pro bahasa Inggrisnya, masih noob, belajar gak apa. Ini ajang belajar ini. Berapa menit desain? 10 menit. Programnya ya dikit lah. Oke, kita buat sistem on-nya dulu. Yo, capcus. Ini sistem on-nya, tombol 1 on, 1 off, 101 on, 101 off, 100 on. Desainnya udah jadi kayak gini ya. Jadi kita buat program. Yo, capcus. Biar videonya gak lama-lama. Udah, USB. C 100 on, 101 on, 101 on. Nah kayak gini. Ini PB on. Komputer saya mulai error. Ini sistem on. Ini kasih 101 PB off. Untuk sistemnya ya, kalau indikatornya kalau off tinggal kasih lawannya aja 101. Ini sistem off. Oke, kita kasih nama key master on. Kita kasih nama lagi ini leave position. Nah, ini repositionnya dari mana? Nah, ini kan tadi kan udah ngeset nih dari bit 4, bit 3, bit 2, dan bit 1 udah ngeset, tinggal kita reset aja berarti. Udah ngeset dari HMI nya ke situ. Ini 0. Kalau ini 1 ngeset, berarti kan kita buat reset dulu deh. Resetnya bit 1. Bit 1 ini apa? Ini di lantai 1, sensor lantai 1 gitu lah. Sensor lantai 1 ya. Jadi ketika sensor lantai 1 aktif, ketika kita simulasikan ditekan gitu ya, ntar dia bakalan di reset dengan lawan-lawannya. Kita pakai div up biar dia bisa bergantian kayak gitu. Ini terus copy dulu deh, C2 sensor lantai 2, terus lagi C3 sensor lantai 3, copy lagi C4 sensor lantai 4, begini ya. Dan ini jangan lupa kasih div up semua. Immediate refresh dihilangkan dulu. Ini kita kasih div up lah, kan 4 nih, kita copy dulu biar pemrogramannya lebih cepat kayak gitu. Ada 1 2 3 4, udah kan. Ini tinggal kita ganti, ini sensor lantai 2, ini sensor lantai 3, sensor lantai 4 lah. Kalau di sini ada 4 berarti 4-nya ini dihilangin biar programnya gampang. 3 ada, 3-nya dihilangin, 2 ada, 2-nya dihilangin,
satu ada, satunya dihilangin. Nah, lift position sudah selesai sampai di sini. Oke, kemudian ketika sistem on, lift position sudah ada. Lagi apa namanya, program main, program utamanya. Nah, kita buat sistem on nya dulu, misalkan 101.00. Lah ini misalkan kita kasih interlock kayak gini, jangan lupa ditutup dengan ILC terus. Nah, ketika sistem on dinyalakan dan sensor lantai 1 mendeteksi di posisi itu, lah kemudian dengan ditekannya PB1 itu berapa, tombol lantai 1 itu dia 201, 202, 203, 204, 201. Tekan 201, ini tombol lantai 1. Tombol lantai 1 kayak gini ya. Ini baru dia menghidupkan lantai. Dia menghidupkan kan pertama kali, jadi dia programnya nanti berurutan. Nanti kita pakai W1000 dulu aja, kita naik. Nah, terus dia naik toh, naik kita kunci C W1000, naiknya jalan. Ketika naik jalan maka dia kan naik. Kemudian ada tombol lantai 2, lantai 3, 202. 202 ini dia tombol lantai 2. Jika tombol lantai 2 ditekan maka dia W1001 di lantai 2 nyala. W1000 1001. Nah, lantai 2 nyala, dia akan kan gini, lantai 2 nyala, kemudian copy lagi nih karena ada 4 lantai. 1003, 1004, ini lantai 3, lantai 4 gini. Nah, lantai 2 dia ini lantai 3, ini tombol lantai 3, ini 204, tombol lantai 4. Nah, sistemnya dia kalau dia naik misalkan sudah di lantai 3 nih, lantai 2 gak boleh bekerja, harus dia nyampe lantai 4 baru dia bisa turun kayak gitu. Jadi ini kita interlock pakai W1003, juga interlock pakai W1004. Jadi ketika dia di posisi lantai 4 dia gak bisa ke lantai 2 kayak gitu. Oke, kita bikin program yang sederhana saja. W1004. Nah, udah 4 ya udah kayak gitu. Terus lantai 1 indikatornya kan dari oke, program naik sudah. Terus ketika sudah di lantai 4, nah, W1004 kan lantai 4 kan, lantai 4 dia juga mendapatkan sensor dari lantai 4, berarti 4 sensor lantai 4, kemudian lantai 4. Setelah itu dia program turun W1005, oke, turun. Nah, kita kunci nih W1005. Ini udah naik. Ini kita juga kasih sambungan dulu nanti lantai 2, lantai 3,
wis 1001. 1002 nya hilang. Lantai 2, lantai 3, 1003, 1004. Lantai 2, 3, 4 kayak gini. Nah, terus ketika dia sudah sampai di puncaknya, sensor lantai 4 nyala, kemudian dia baru bisa turun. Baru ini di copy lagi nih. Tapi dia dari sini. Nah, ini kan turun pertama kan lantai 3. Ini berarti 6. Lantai 3. Lantai 3, ini tombol lantai 3, ini berarti 3. Ini 3 juga. Ini jangan lupa ya, ini sering kelupaan kalau copy paste ini belum dirubah kayak gini. Suka lupa. Nah, ini 3 copy aja dulu biar gak bingung. Ini 1007, ini lantai 2. Lantai 2. Kemudian ini 1008, ini lantai 1. Lantai 1. Terus ini berarti 201, ini 202, ini 203. Ini dikasih kunci kayak tadi. Ketika lantai 1, 2 aktif, ini sudah gak bisa aktif lagi. W1007, W1008 kayak gini. Ini juga sama, turun. Kasih ND nya juga. Sebenarnya kalau diturun ini gak perlu dikasih sih, cuma buat kelengkapan aja biar polanya teman-teman gak bingung kayak gitu. Wes, berarti kalau sudah di lantai 2 dia sudah di lantai 1, dia gak bisa ke lantai 2. W1008. Oke, kalau dia sudah di lantai 1 maka dia di reset. Dia harus di reset kan. Nah, terus kita buat ini nih. Kalau ini sistem loop namanya, 101.00. Terus kita tombol lantai 1, confirm. C W1008, C1. Setelah lantai 1 baru dia reset W1009 and loop. W1009 baru dia reset ini 1009. No way. W1010 ini power W1009 kayak gini. Dia ini untuk mereset wait dia mati, nyala lagi. Kalau teman-teman bingung gini aja deh biar rangkaiannya gak terlalu banyak. Ini langsung aja nah, jadi dia di akhir proses dia mereset rangkaian IL sehingga dia bisa jalan lagi dari atas gitu. Sip, rangkaian sudah selesai. Kemudian kita kasih output nih. Nah, sensor lantai 1, sensor lantai 1, tombol lantai 1, ya, ini lantai 1 berarti. Lantai 1 turun. Lantai 4, sensor lantai 4. Lantai 4 ini sensor lantai 4 turun. Ya. Lantai 1 itu W1000, 1 2 3 4, pastikan ada 4. 4-4 nya ntar ikuti ini 3 2 1. Dimulai dari W1000, kita kasih output nih, output line. Terus W1000 lantai 1 dia menghidupkan apa sih, 100.000 101. Nah, ntar
kita mainin di sini baru W 1002. Nggak ada kayak gini. As simple as that my friend. Baru ini ntar lantai 1 ada lagi W 1008. Lantai 1 indikator lantai 1 maksudnya ya. Yes. Ini 2 lantai 2 indikator. Nah ini di depan dari 1 ini lantai 1 lantai 2 lantai 3 ini minta lantai 2 lagi ini kan berarti kan sebelumnya 8 7 lah, lantai 2 udah. Kemudian kita copy lagi, ini lantai 3 ini berarti dia ini 3, kemudian dimatikan lantai 4, kemudian lantai 4 2 3 3 4 ini lantai 2 indikator, lantai 3 indikator ini berarti 2 W 1002 gak ada, W 1006 lantai 3 kan, terus ini lantai 3 ini lantai 3 indikator, kemudian lantai 4 ini 1004, kemudian sama W 1005 dia turun, kemudian 1004 ini lantai 4 indikator, dia dinyalakan juga dengan dia hanya satu kali dan khusus lantai 4 dia dinyalakan oleh lantai 1 2 3 4 W 1004, kemudian dia akan dimatikan dengan lantai 3 lantai 1006 7 678 karena programnya keberurutan. Lantai 4 ini 6 2007 8. Nah ini juga harus ngedit semua nih. Ini kalau lantai 3 dia onnya 3, lantai 3 indikator dia harus di lantai 4 harus mati. Bentar, aku rada rambut. Jika dia 2 ditekan maka 2 aktif, ini nggak bisa aktif. Oke, kayak gini dulu deh, kita simulasikan biar gak bingung, waktunya udah terlalu panjang ini. Simulator just to all, connect to simulator. Suara saya kedengeran apa enggak? Nah dia off nih, merahnya dia nyala, sistem on, hijaunya nyala, merahnya mati. Nah, ulangi deh, sistem off, dia off, sistem on, dia on. Nah kemudian untuk awal kita menggunakan lift kan, ini sensor liftnya yang di bawah kan nyala, dan tombol 1 kita ke sini, lantai 1 indikator, tombol lantai 1, kemudian lantai 1 mengunci, tombol lantai 1. Nah kelihatan enggak? Tapi dia gak ngunci, kenapa? Dia gak ngunci karena bisa kita analisa dulu bos. Tombol lantai 1 ditekan,
W1009 nya langsung aktif. Jadi dia kalau ada troubleshooting gini nih seru, senang saya kalau ada troubleshooting gini. Jadi kita sambil belajar loh. Ini kan kedip-kedip nih karena kalah dengan 1009. Kenapa 1009? Lah sensor lantai 1 W1008 aktif lah. Ini udah aktif karena sebenarnya dia harus nunggu indikasi turun. Berarti ini tinggal dikasih W1005. W1005 kayak gini. Nah, jangan lupa force nya di cancel. Nah, kayak gini. Kita lihat lagi. Nah, kayak gini toh. Ini lantai 1 udah nyala nih, beda kan? Ini putih, ini rada gelap kayak gitu. Nah, tombol lantai 1 dia di lantai 1 nih. Kita tekan di tombol lantai 2, set. Nah, dia pindah ke lantai 2. Motor yang untuk menaikkan lift ini pindah ke atas dan sensornya tidak mendeteksi lagi, lepas gitu ya. Kemudian dia mendeteksi di lantai, sampailah di lantai 2 gitu. Nah, sampai lantai 2 udah konfirmasi nih. Kemudian ada orang mau ke lantai 3. Cek. Udah, kenapa nih? Kacau. 12 kok ikut aktif. 12 kok ikut aktif. Kenapa dia 12 ikut aktif? Tombol lantai 2 ditekan. Nah, 12 ikut aktif. Tombol lantai 2 ditekan. Lantai 2 ditekan, 12 ikut aktif. Kita reset dulu deh. Alamatnya benar enggak? Troubleshooting bro, jangan di skip. Ini ntar melatih daya nalar kayak gitu. 101, 2, 3, 4 udah benar. Kita stop dulu, reset lagi. Kita on. Dia di lantai 1 nih, ibaratkan lantai 1, tombol lantai 1 ditekan, dia di lantai 1 kan. Kemudian kita tekan tombol lantai 2. Nah, dia bergerak menuju lantai 2, kemudian sampailah di sensor lantai 2. Kemudian ditekan tombol 3 nih. Ketika tekan tombol lantai 3, 12 ini gak mau mati kayak gitu ya. 12 gak mati, tinggal kita mainkan di outputnya berarti. 12 gak mau mati, tekan ya tombol lantai 3, tek kan. 1, 2, 3 nyala nih, startnya 12 mati. Nah, 12 mati. Nah, lantai 1 nyala dari 1008. Oh, karena ini aktif 103, ini NC. Lah, ini harus dikasih syarat turun semua nih. Turunnya belum aktif bro. 1005 nya belum aktif. Nggak, ada beberapa kesalahan nih. Lah, ini sering banget. Ini 1008 tapi ini holdingnya dapat dari 3. Nah, ini 1008, 7 dapatnya dari 3 gini. Terus ini 6 dapatnya dari 3. Nah, terus ini buat safety kan berurutan, ini kasih syarat 1005. Kasih 1005. Oke, gini. If troubleshooting biar makin pintar. Oke, kita reset lagi, off. Balikan di lantai 1. Tekan tombol on, indikator on, tekan tombol lantai 1. Nah, dia di lantai 1 kan. Kemudian kita tekan lantai 2. Dia pindah ke lantai 2, sensor lantai 2 mendeteksi. Kemudian kita tekan lantai 3. Nah, dia pindah ke lantai 3, kemudian lantai 3 mendeteksi.
kita tekan lantai 4, dia pindah ke lantai 4, sensor lantai 4 mendeteksi. Dah nyampe di puncak nih, gak bisa naik lagi. Kita tekan lantai 3, turun ke lantai 3, sensor lantai 3 mendeteksi. Kemudian kita tekan lantai 2. Nah ini masalah nih, kenapa lantai 3 gak mau mati. Lantai 3 gak mau mati karena indikator lantai 3 gak mau mati karena dia ini gak dimatikan dengan 1007. Kita matikan dulu. Kurang satu lagi, W1008 lantai 1. Sebenarnya hanya interlock gini sih. Kalau teman-teman lebih teliti lagi dalam membuat program, ya hasilnya akan lebih cepat kayak gitu ya. Gak ada pengulangan kayak gini. Saya masih noob. Nah ini interlock sama W1008. Kita control edit lah. Oke, yang aktif lantai 2 saja, dia mendeteksi di lantai 2. Kemudian ketika kita tekan lantai 1, maka dia pindah ke lantai 1, sensor lantai 1 mendeteksi. Oke, kan sudah turun, udah nyampe sini. Set. Kemudian ini udah reset dari awal nih. Nah, pokoknya udah reset karena di reset oleh 1009. Kayak gitu, fungsinya 1009 yang di interlock tadi untuk mereset secara total. Kemudian sekarang kita coba aja, misalkan ini posisi pertama di lantai 1 nih, kita langsung tekan di lantai 3. Lantai 3 aktif, tetapi lantai 1 gak mau aktif. Kenapa? Lantai 3 aktif tapi lantai 1 gak mau mati. 3 aktif. Nah ini syarat, lagi-lagi syaratnya kurang nih. Ini lantai 1, lantai 3, lantai 4. Nah, kayak gini kan. Kemudian ini lantai 2 ini gak boleh aktif jikalau 1000. Lantai 3 dan 4 aktif. Lantai 3 ini gak boleh aktif ketika lantai 4. Nah, kita koreksi aja satu persatu kalau membuat program. Nah, lantai 3 aktif, nyampe lantai 3, kemudian kita tekan lantai 4. Dia ke lantai 4, nyampe lantai 4. Sekarang kita mau turun lagi nih, langsung ke lantai 1. Kita tekan lantai 1. Ya, dia langsung ke lantai 1, nyampe sini. Oke. Kita coba lagi, error enggak langsung. Kalau langsung ke lantai 4, kita tekan ke lantai 4. Oh, dia bisa nyampe lantai 4. Kemudian kita tekan coba random ke lantai 2. Nah, dia pindah ke lantai 2, sensor lantai 2 mendeteksi, dan kemudian sensor lantai 1 mendeteksi. Udah kayak gitu programnya. Kita off kan lagi, dia off. Oke, mungkin kesimpulannya, kalau teman-teman untuk membuat program ya, pertama pikirkan desainnya dulu, ini seperti apa, urutannya seperti apa gitu ya. Karena saya kurang prepare atau kurang buat coret-coretan gitu ya, karena bikinnya hanya konstan apa, spontan saja kayak gitu. Kemudian setelah itu ya kayak tadi, yang penting teman-teman udah paham bener-bener konsepnya, tinggal yang penting proses ini jangan diapa-apain, tetap berurutan biar nyari troubleshootingnya gampang. Kita hanya memainkan di outputnya saja seperti itu. Jadi ntar kalau ada ini hidup bareng ya, tinggal kita matiin di outputnya aja kayak gitu. Oke, semoga teman-teman semakin paham dan semakin pintar lagi setelah menonton video saya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.